kedua, Clenbuterol. Clenbuterol. Ya, karena kalau dalam diet, kalau dalam diet saya itu oral ini tuh harus komplit. Ada stanozol atau winstrol, Clenbuterol, dan citomel atau tetri lah. Gitu. Sekarang kita bahas adalah Clenbuterol. Oke. Saya mau nanya dok, Clenbuterol yang pertama adalah saya tahunya itu kan obat asma. Betul sekali, obat asma. Kenapa kok dipakai untuk diet? Katanya sih membuat metabolismenya naik. Oke. Itu benar nggak? Itu bagaimana? Oke. Sekarang kenapa penggunaan Clenbuterol? Jadi Clenbuterol itu sebenarnya adalah dia golongan beta 2 agonis. Apa tuh? Jadi ibaratnya ya adrenergik ya. Jadi gini ya, beta 2 agonis itu jadi biasa buat bronkodilator. Jadi si saluran nafas melebar. Oh, jadi Ya kan? plong, napasnya enak. Betul. Oke. Untuk melebarkan saluran pernapasan. Pernapasan, oke. Efeknya sebenarnya harusnya itu. Karena reseptornya ada di situ. Jadi penggunaannya digunakan untuk obat asma. Obat asma, oke. Asma. Tapi setelah diteliti ternyata juga ada reseptornya di otot. Untuk otot. Gitu. Itu di otot. Reseptornya juga ada di otot. Namanya beta 3. Tadi kan beta 2. Beta 2 sekarang beta 3. Beta 3 ada di otot. Nah, ternyata efeknya apa? Bisa meningkatkan massa otot. Meningkatkan massa otot. Betul. Oke. Meningkatkan metabolisme di otot. Dan juga mempercepat metabolismenya lemak. Jadi lemaknya susut. Lemaknya susut. Lemaknya susut. Jadi digunakan untuk diet. Betul ya? Betul. Oh, oke. Makanya. Dan itu dikatakan kenapa dok nggak pakai salbutamol? Nah, kan salbutamol yang biasa orang buat orang asma, gitu ya, atau napasin segala macam. Kenapa nggak digunakan itu dok? Malah digunakan si Clenbuterol. Karena ternyata Clenbuterol itu adalah obat beta 2 agonis untuk asma yang paling paten, paling besar efeknya, sehingga diharapkan efek terhadap metabolisme otot juga paling tinggi. Dan yang saya pakai, dulu pernah pakai juga ya. Dosisnya berapa? Nggak munafik lah. Dosisnya berapa? Oh, saya pakai hari 3 dok. 3 maksimal. Oke, 3 itu berapa ini? Satu tablet itu 10 mg. Bener nggak sih ya? Clenbuterol saya selalu udah lama nggak pakai. Lupa ya aku kan. Sama kalau pakai Clen tuh kenapa bisa kram ya? Nah, itu kenapa kok bisa kram? Saya merasakan kram sekali. Karena metabolisme si ototnya itu kan, dia kan efeknya di otot tadi. Oh. Karena ada yang bilang katanya bikin kaliumnya hilang. Iya betul. Dia menyebabkan hipokalemi. Hipokalemi. Ya. Dan itu kenapa bisa termasuk steroid atau bukan gitu? Sebenarnya dikatakan itu bukan steroid ya. Oh, itu bukan steroid. Steroid bukan sih. Sebenarnya akhirnya AAS gitu ya, anabolic androgenic steroid kan. Akhirnya kenapa itu jadi? Karena dia sifatnya anabolik tadi ya. Oke. Ya. Steroid itu kan istilah awam gitu ya, istilah untuk yang segala sesuatu yang sifatnya anabolik dan androgenik. Nah, si Clenbuterol ini akhirnya lebih diharapkan efek anaboliknya. Anaboliknya ya. Tapi aman ya? Nah, dosisnya kan. Nah, dosisnya gimana tuh? Dosisnya yang disetujui ya. Yang disetujui, oke. 30 sampai 60 mikrogram. Hah, mikro? Mikrogram. Sedikit banget berarti. Sedikit banget untuk obat asma. Setiap hari. Nggak ada satu 2 butir kali berarti? sehari ya. Satu butir berarti ya? Nggak ada. Dosisnya. Jadi kan dosisnya udah mikro dosisnya. Mikro kecil banget. 30 sampai 60 mikrogram 2 kali sehari. Jadi kalau penggunaan yang saat ini apakah sesuai dosis itu? Enggak ya. Serem. Nah, efek sampingnya apa kan? Nah, efek sampingnya. Oke, efek sampingnya dikatakan tadi hipokalemi. Oke, kekurangan kalium. Ya, sehingga jadi kram bisa. Dan bisa mempengaruhi jantung juga. Jantung. Dia detak Perubahan ya namanya takikardi karena jantungnya pacu. Bisa kena gagal jantung berarti. Bisa sampai gagal jantung. Banyak laporan penggunaan Clenbuterol dan biasa ditambahkan dengan si Tomeltia. Ya, betul. Akhirnya ke emergency gitu kan, ke IGD ya, karena gangguan irama jantung. Untuk kesuburan pria? Itu nggak ada penelitian sih. Nggak ada ya. Nggak ada penelitian sih. Jadi
Jadi tidak ada pengaruh untuk sublatria ya? Kesuburan belum ada penelitian ke arah Penelitian situ. kasih itu ya, oke. Jadi berarti belum Tapi ada. kalium juga kan dibutuhkan sebenarnya. Kalium dibutuhkan. Tapi kan masih jauh. Karena kan penelitian tentang penggunaan anabolic androgenic steroid ini juga kan penelitiannya nggak semaju dengan dosis yang Iya, semakin iya, betul, bertambah. betul, bertambah. Jadi kalah ya. Poin pentingnya pada saat diet Hmm. mau lomba, klenbuterol penting apa enggak menurut dokter? Perlu dipakai atau enggak? Dengan dosisnya gimana? Dosisnya bagaimana? Dia kan efeknya diharapkan untuk metabolisme otot. Heeh. Ototnya makin besar, Heeh. terus lemaknya juga menurun. Mengecil, nah gitu. Tapi ya diinikan lagi, dipikirkan dengan bijak. Oke. Efek sampingnya ada. Efek sampingnya. Dosisnya gimana? Efek samping tadi bisa kena jantung Gitu. dan lain-lain yang kalium yang pulang jantung. Berarti Berarti irama jantung, jantungnya berdebar terus. Dan berarti itu hal yang kesimpulannya penting. dokter harus tahu dosisnya dulu. Dosis dan konsultasikan dengan dokter. Konsultasi dengan dokter ya. Oke, jadi buat teman-teman, jelasan tentang klenbuterol. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua.